Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, Bu Nadir akan menjelaskan tema 4 Mapel IPS. Kalian lihat di halaman 4, itu ada proses pembuatan teh. Di gambar yang pertama, itu perkebunan teh. Artinya, teh itu diambil di perkebunan teh, di mana perkebunan teh itu biasanya tumbuh subur di dataran tinggi. Pada ketinggian kemarin berapa? Antara 200 sampai 2000 meter. Setelah daun teh tersebut sudah siap panen, ada seseorang yang bekerja untuk memetik daun teh. Di gambar yang kedua, dia memetik daun teh, 3 pucuk daun teh yang terbaik dikumpulkan dan dibawa ke pengepul. Di halaman 5, gambar yang ketiga, setelah dikumpulkan daun teh tersebut lalu diolah, dibersihkan, dikeringkan, digiling. Dan yang keempat, setelah digiling lembut, lalu teh tersebut dikemas. Biasanya kita sudah bisa mengkonsumsi tersebut dalam bentuk teh celup atau teh serbuk. Di halaman 5 yang bawah, kamu lihat ada 2 buah lingkaran, itu namanya diagram Venn. Fungsinya berisi perbedaan dan persamaan. Itu tentang perkebunan teh, tentang proses pembuatan teh, maksudnya Bu Nadir. Jadi perbedaan dan persamaan pekerjaan pada proses pembuatan teh. Perbedaan yang pertama, pekerjaannya itu yang pemetik daun teh, dan yang kedua penggiling daun teh. Bedanya, kalau pemetik daun teh, satu, tugasnya tentunya memetik daun teh. Yang kedua, menghasilkan daun teh basah. Dan yang ketiga, daun teh tersebut belum bisa dikonsumsi, baru setengah jadi. Perbedaan pekerjaan yang kedua yaitu penggiling daun teh. Tugasnya satu, dia menggiling daun teh. Yang kedua, menghasilkan daun teh giling. Dan yang ketiga, daun teh sudah bisa dikonsumsi. Biasanya penggiling daun teh itu ada di pabrik. Kalau pemetik daun teh, dia petaninya yang ada di perkebunan. Pekerjaan tersebut memiliki perbedaan dan memiliki persamaan. Persamaan antara pemetik daun teh dan penggiling daun teh yaitu satu, sama-sama mengolah daun teh, dan yang kedua, mereka bekerja di dataran yang tinggi. Selanjutnya, halaman 9 tentang tanaman bakau. Kalian tahu kan, makhluk hidup itu ada hewan, tumbuhan, dan manusia. Salah satunya ada tumbuhan. Tumbuhan itu memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Contohnya ada tanaman bakau. Di halaman 9 ada beberapa manfaat tanaman bakau. Salah satunya melindungi pantai dari erosi atau abrasi, longsor yang ada di pantai. Jadi ombak yang dari laut itu tidak langsung menghantam pantai atau rumah-rumah di sekitar pantai, jadi dia akan dipecah oleh tanaman bakau. Yang kedua, menahan rembesan air laut ke darat sebagai perangkat zat pencemar dari limbah industri. Lalu yang keempat, menciptakan udara bersih yang segar tentunya. Yang kelima, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut, karena di sekitar tanaman bakau itu ada hewan laut seperti udang, kepiting, ikan, hewan-hewan seperti itu dia tinggal di tanaman bakau. Yang keenam, mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Jadi, mengapa kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau? Karena tanaman bakau itu memiliki manfaat yang banyak sekali bagi kehidupan manusia dan hewan. Lalu, apa yang terjadi jika hutan bakunya rusak, anak-anak?
Yang terjadi tentunya keseimbangan alamnya akan terganggu. Contohnya nanti akan terjadi erosi, abrasi, gelombang dari laut akan langsung terkena ke bibir pantai. Lalu bagaimana hutan bakau dapat menjaga keseimbangan alam? Jadi hutan bakau itu menciptakan udara pesisir yang bersih dan melindungi pantai dari abrasi. Apa kira-kira saran kalian jika agar tanaman bakau tetap lestari? Jadi kita harus menjaganya, menjaga kelestariannya agar keseimbangan alam di tanaman, di tumbuhan bakau, sekitar bakau itu tetap lestari dan keselamatan manusia itu juga terjaga. Jadi kalau ada gelombang laut, ombak dari laut tidak langsung menghantam ke rumah-rumah warga. Contoh yang paling sederhana. Selanjutnya halaman 37. Kita akan belajar jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekolah. Jadi pekerjaan yang pertama itu ada guru. Kegiatannya adalah mengajar. Yang kedua, penjaga sekolah. Kegiatannya adalah membersihkan lingkungan sekolah. Yang ketiga, kalian tulis di buku tema kalian ya. Yang ketiga yaitu kepala sekolah. Kalian tahu kegiatannya apa? 1. Menyusun kurikulum. Yang kedua juga menyusun kalender pendidikan. Dan yang terakhir, mengatur kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Yang keempat, ada tenaga administrasi, biasa kita sebut dengan TO. Jadi kegiatannya itu mengurus segala macam administrasi sekolah. Yang kelima, ada petugas perpustakaan. Kegiatannya itu mereka melayani siswa dan guru yang berkunjung ke perpustakaan. Selanjutnya halaman 56. Kalian lihat di situ ada gambar kegiatan ekonomi. Yang pertama itu ada seorang nelayan yang menangkap ikan. Jadi kegiatannya itu nelayan menangkap ikan. Kegiatan ekonominya adalah produksi. Kenapa produksi? Karena dia yang menghasilkan barang berupa ikan. Lalu setelah ikan itu ditangkap, ke gambar yang kedua, ikan itu akan dikumpulkan atau dijual ke pengepul ikan. Kegiatan ekonominya adalah distribusi. Kenapa distribusi? Karena pengepul ikan tersebut yang menyalurkan ikan dari nelayan ke konsumen. Jenis pekerjaan yang terlibat itu ada pengepul ikan dan distributor ikan. Gambar yang ketiga itu ada pekerjaan sopir menyalurkan ikan. Kegiatan ekonominya juga sama, distribusi karena dia menyalurkan hasil pengepulan ikan tersebut ke konsumen, disalurkan ke pasar-pasar. Jadi jenis pekerjaan yang terlibat itu ada distributor ikan dan sopir. Gambar yang keempat itu ada pedagang dan konsumen. Pedagang menjual ikan. Kegiatan ekonominya adalah sama, distribusi. Kenapa? Karena dia menyalurkan barangnya berupa ikan kepada konsumen. Jenis pekerjaan yang terlibat itu ada pedagang dan pembeli ikan. Pembeli ikan itu sebagai konsumen. Yang kelima, setelah ikan itu dibeli oleh konsumen, ada gambar ibu sedang menggoreng ikan. Jadi kegiatan ekonomi ibu menggoreng ikan itu adalah konsumsi. Kenapa konsumsi? Karena ibu menggunakan barang atau ikan tersebut. Jadi jenis pekerjaan yang terlibat adalah konsumen karena ibu mengolah ikan. Dan gambar yang terakhir ada anak yang sedang memakan ikan. Kegiatan ekonomi adalah konsumsi. Kenapa konsumsi? Karena dia menggunakan atau mengkonsumsi ikan tersebut untuk dimakan sehari-hari. Jenis pekerjaan yang terlibat itu adalah konsumen karena dia memakan ikan. Jadi dalam gambar tersebut ada beberapa kegiatan ekonomi yang terlibat, mulai dari ikan itu ditangkap sampai ada di meja makan kalian.
Jadi dapat disimpulkan kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3, yaitu menghasilkan barang atau produksi oleh produsen. Yang kedua, menyalurkan barang atau distribusi. Dan yang ketiga yaitu menggunakan barang atau konsumsi. Selanjutnya halaman 99 itu sama seperti di halaman 56, ada kegiatan ekonomi yang ada di hutan. Di gambar yang pertama itu ada kegiatan pohon di hutan. Kegiatan ekonominya itu adalah produksi, menghasilkan kayu. Pekerjaan yang terlibat itu ada petugas hutan. Hasilnya apa? Hasilnya itu pohon dengan kayu yang siap ditebang. Gambar yang kedua itu ada seorang yang menebang pohon. Jadi kegiatannya itu menebang pohon. Kegiatan ekonominya juga sama, sebagai dia itu memproduksi. Jenis pekerjaannya penebang pohon, dan yang dihasilkan itu adalah kayu yang siap diolah. Yang gambar ketiga itu kayu yang diangkut ke kota, pengantaran kayu. Kegiatan ekonominya adalah distribusi karena menyalurkan kayu dari hutan ke kota. Jenis pekerjaannya apa? Distributor kayu dan sopir. Hasilnya itu kayu yang sampai di pengrajin kayu. Yang gambar keempat ada kegiatan ekonomi. Kegiatannya itu pengolahan kayu. Pekerjaan yang terlibat itu pengrajin kayu. Dia termasuk kegiatan ekonomi produksi karena apa? Menghasilkan barang. Hasilnya itu berupa barang-barang mebel seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Selanjutnya ada toko mebel. Kegiatannya itu menjual perlengkapan mebel atau barang-barang mebel. Kegiatan ekonominya itu dia distribusi. Kenapa? Karena dia itu menyalurkan barang hasil buatan pengrajin kayu ke pembeli. Yang keenam itu ada kegiatan pembelian mebel. Jenis kegiatan ekonominya itu adalah konsumsi. Kenapa konsumsi? Karena pembeli membeli meja, kursi, kayunya, dia itu menggunakan barang tersebut. Dan jenis pekerjaan yang terlibat itu ada pembeli mebel. Hasilnya apa, Bu? Hasilnya itu mebel yang siap digunakan oleh konsumen. Selanjutnya di halaman 125 ada proses pembuatan kain dan baju. Kalian tahu sumber daya alam yang digunakan dalam membuat kain itu apa? Bahan bakunya itu adalah kapas yang berasal dari tumbuhan. Sekarang akan Bu Guru jelaskan tentang proses pembuatan kain dan baju yang bermula dari pohon kapas. Kamu lihat ada pohon kapas, jadi kapas itu dipetik dari pohonnya, kemudian diolah. Cara ngolahnya itu digiling dengan memisahkan kapas dari bijinya. Kegiatan ini itu melibatkan penggiling dan pemetik kapas. Setelah kapas dipisahkan dari bijinya, proses selanjutnya itu memintal kapas atau spinning. Jadi proses ini kapas dipintal untuk menghasilkan benang. Pekerjaannya yang terkait itu ada pemintal kapas. Yang ketiga, setelah kapas itu dipintal menghasilkan benang kemudian ditenun. Tenunnya menggunakan apa? Menggunakan alat tenun bernama gedokan. Jadi benang-benang tadi ditenun sehingga menjadi lembaran kain. Pekerjaan yang terlibat itu ada penenun kain. Setelah benang ditenun menjadi kain tersebut akan dibawa ke penjahit. Jadi nanti penjahit yang akan membuat pola baju sebelum mereka jahit. Jadi kalau pengen membuat baju harus dibuat dulu polanya dibentuk seperti apa. Setelah pola jadi, maka penjahit tersebut akan menjahitnya dan jadilah sebuah baju. Jadi
dalam sebuah baju itu ada beberapa proses yang dilalui untuk menghasilkan baju. Berawal dari apa tadi? Kapas. Kapas dipintal jadi benang. Benang lalu ditenun jadi kain. Kain baru bisa dibuat pola, dan pola itu baru bisa dijahit menjadi sebuah baju. Jadi selayaknya kita semua itu menghargai baju-baju yang kita punyai. Cara menghargainya bagaimana? Merawat pakaian yang kita punya, terus gunakan pakaian itu sesuai kebutuhan. Dan satu lagi, kita jangan lapar mata. Misalnya ada baju bagus yang nggak kita butuhkan, kita beli. Jadi membeli pakaian baru yang tidak sesuai kebutuhan kita menyimpannya banyak di lemari dan akhirnya tidak terpakai dan lemari penuh. Sebisa mungkin baju yang masih bisa dan masih bagus kalian pakai. Kalau memang sudah tidak layak, kalian keluarkan dari lemari, dan kalau ada uang baru bisa membeli baju yang baru. Terima kasih untuk pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.